Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segala hal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah kebaikan bagi diri, orang lain, dan tentu saja kehidupan semesta, tidak terkecuali perintah sedekah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bersedekah, baik dalam rangka jihad fisabilillah, membantu sesama, ataupun memuliakan anak-anak yatim. Akan tetapi, sebagaimana fitrah manusia itu sendiri, kecintaan terhadap harta dan kemewahan seringkali membuat sebagian orang tidak mampu melihat dan merasakan kedahsyatan dari amalan yang sangat dianjurkan ini. Dan di sini muncul pertanyaan, bagaimana penjelas yang bisa dipahami ketika seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyedekahkan seluruh yang dimilikinya, Umar radhiyallahu anhu separuh yang dimilikinya, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu serta Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang tak pernah pikir panjang dalam hal sedekah. Satu-satunya jawaban untuk menjelaskan perilaku sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dermawan itu adalah karena iman. Belum ada sampai saat ini penjelas yang secara rasional mencerahkan. Namun demikian, perjalanan waktu mengantarkan sains dan teknologi menemukan keajaiban-keajaiban dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang diamalkan oleh manusia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara fisik berbagi dan bermurah hati terlihat merugikan. Namun fakta lain justru sebaliknya. Sebelum ini, para peneliti sudah menemukan istilah efek cahaya pemberi, sebuah fenomena ekonomi yang pernah dijelaskan oleh James Androni tahun 1989, di mana menunjukkan orang yang beramal, berbagi, dan bermurah hati justru berdampak positif atas kemurahan hati mereka, atau disebut efek cahaya pemberi. Perasaan positif ini didapatkan atas tindakannya memberi atau membantu orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, studi tahun 2006 oleh George Moll dari National Institute of Health menemukan bahwa ketika seorang melakukan donasi kepada suatu yayasan, beberapa area di otak yang terkait dengan kenyamanan, koneksi sosial, dan rasa percaya turut aktif dan menciptakan efek cahaya pemberi. Fenomena tersebut dapat terjadi karena ketika menolong orang, otak memproduksi hormon yang memberi perasaan bahagia dan keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah hal yang benar, serta hormon yang dikenal dapat mengurangi stres, meningkatkan fungsi imunitas, dan mengembangkan rasa percaya dalam interaksi antar manusia. Banyak penelitian menunjukkan sikap dermawan ternyata berkorelasi dengan kesehatan. Salah satunya adalah penelitian Spiny Post yang menyatakan bahwa berbagi dengan sesama dapat meningkatkan kesehatan penderita penyakit kronis seperti HIV. Bisa dibayangkan, bagaimana kalau alat tersebut misalnya digunakan untuk meneliti anak-anak muslim Indonesia yang dalam membantu orang lain disertai niat dan dorongan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan lebih luar biasa lagi. Karena di dalam Islam, sedekah bukan semata memberikan kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-271, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
In tubtu shadaqati fana'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan kata lain, terlepas dari bagaimana dilakukan sembunyi atau terang-terangan, sedekah itu memastikan kebahagiaan dunia dan akhirat sekaligus, bahkan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan dari sini dapat kita mengerti mengapa sahabat Nabi Muhammad SAW begitu antusias dalam sedekah, yakni karena mereka ingin mendapat ampunannya. Dan yang paling memotivasi adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa pahala sedekah jariah itu tidak terputus meski yang mengamalkannya telah tiada. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam itu telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dengan demikian, tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengulang-ulang ayat tentang sedekah ini dalam beragam bentuknya. Dan tidak sedikit sejarah Nabi SAW dan sahabat yang meladankan betapa hebatnya etos mereka dalam bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain hadis tersebut, terdapat pula hadis yang lain yang memotivasi seorang untuk gemar bersedekah, yaitu karena malaikat akan mendoakan mereka yang memperhatikan nafkah keluarga dan gemar sedekah agar mendapatkan ganti dan memperoleh keberkahan, sedangkan doa malaikat itu adalah mustajab. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar bersedekah. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah. Dan yang dimaksud di sini yaitu mengeluarkan infak yang wajib seperti nafkah untuk keluarga dan nafkah untuk menjalin hubungan kekerabatan atau silaturahim. Berarti siapa yang beri nafkah pada keluarga, pada kerabat, dan rajin pula mengeluarkan sedekah sunnah, maka malaikat akan mendoakan supaya orang tersebut mendapatkan ganti. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, Allah akan mengganti infakmu. Sehingga hadis tadi menunjukkan keutamaan orang yang memperhatikan nafkah pada keluarga dengan baik, juga pujian bagi orang yang rajin sedekah. Sedangkan yang enggan memberikan nafkah kepada keluarga dan enggan bersedekah, maka ia akan mendapatkan doa jelek dari malaikat, yaitu didoakan kebangkrutan atau kehancuran. Dan termasuk juga orang yang mendustakan agama, yang dalam hidupnya tidak terbesit apabila sampai tidak mau membantu mereka yang membutuhkan. Semoga kita bisa memperhatikan kewajiban dalam menunaikan nafkah dan terus gemar bersedekah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.